Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mita Erniati, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cianjur dari SMA Negeri 1 Sinangbarang. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan kerja saya, Bu Ayu Novianti Habibi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 1 Sinangbarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah, alamin, sehat Ibu Mita. Alhamdulillah ya. Baik Bu Ayu, sekarang kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Ayu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik Ibu. Jadi Bu Ayu, tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini agar Ibu bisa lebih mempersiapkan lagi apa yang akan Ibu lakukan nanti di proses pembelajaran, karena tujuan supervisi ini untuk mengamati dan nanti menuliskan apa saja yang terjadi saat supervisi di kelas. Mungkin setelah dilakukannya praobservasi ini, nanti pembelajaran yang Ibu berikan bisa lebih matang lagi persiapannya sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk murid-murid. Baik Bu Ayu, di percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Ayu. Yang pertama itu tentang tujuan. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ketika proses pembelajaran nanti? Baiklah Ibu Mita, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi teks anekdot yang mereka simak. Oke, berarti materinya tentang teks anekdot ya Bu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Oke, area pengembangan yang akan kita capai di pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah pengembangan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu karakter kritis. Lalu selain karakter profil Pancasila juga pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh siswa. Oke, berarti area pengembangannya itu di salah satu profil pelajar Pancasila yaitu dimensi kritis yang juga pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik itu strateginya, model, atau metode pembelajarannya, apa yang akan Ibu gunakan nanti? Oke, baik, di pembelajaran kita kali ini strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSP. Berikutnya yaitu model pembelajarannya yaitu PBL dan problem learning. Metode pembelajarannya yaitu penugasan dan presentasi. Oke, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSP, terus modelnya problem learning atau PBL, dan metodenya penugasan dan presentasi. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Oke, media yang akan digunakan yaitu yang pertama beberapa contoh teks anekdot berupa teks atau video. Lalu yang kedua yaitu Selindia Khalifah. Yang ketiga yaitu LKPD. Yang keempat video lagu nasional. Yang kelima yaitu video motivasi. Lalu ada juga alat yang akan saya gunakan yaitu yang pertama laptop, kedua proyektor, ketiga pantang suara, keempat spidol, dan kelima pantun. Jadi media yang digunakannya ada LKPD, ya, terus Canva, terus ada proyektor, laptop, dan beberapa juga. Oke, selanjutnya kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tentang materi yang tadi Ibu sampaikan? Baik, pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober di kelas 10C pada jam ke-4, ke-5, dan ke-6. Oke, baik. Jadi Ibu nanti akan melakukan supervisi pembelajaran pada hari Kamis, lusa itu ya? Ya. Tanggal 19 Oktober di kelas 10C jam ke-4, 5, dan ke-6.
Baik Ibu, nanti di jadwal itu saya akan datang ke kelas 10C untuk melakukan supervisi pembelajaran Ibu. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran materi teks anekdot yang Ibu lakukan di kelas itu. Oke Ibu, jadi nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran, nanti kita akan melakukan pembicaraan yang terakhir yaitu pasca observasi. Namun kita tidak berdua, tapi nanti akan disamai oleh pengajar praktik juga Pak Supriyadi. Nanti kita mungkin akan melakukannya minggu depan Bu, Kamis minggu depan untuk pasca observasi. Selanjutnya sebelum kita akhiri Bu percakapan observasi kita, setelah melakukan percakapan ini apa yang Ibu dapatkan dari observasi? Yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini yaitu saya dapat tergambar bagaimana pembelajaran akan terlaksana di kelas. Lalu saya juga akan lebih mempersiapkan lagi bagaimana persiapan-persiapan yang harus disiapkan dalam pembelajaran kita nanti. Berarti penting juga ya dalam observasi agar Ibu bisa lebih dipersiapkan sehingga nanti supervisi pembelajaran bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya untuk melakukan percakapan observasi. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi berarti lusa ya untuk hari Kamis tanggal 19 November. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian percakapan observasi yang saya lakukan bersama Bu Ayu Noviani dan nanti kita akan lanjutkan observasi pembelajaran di hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 di kelas 10C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Baik, absen semuanya. Kelas 10 C ya. Iya. Oke, pertama Abi Sultan, Hadir. Ahmad Sanusi, Hadir. Ain Unifa, Alan Syah, Ayu Suci, Hadir. Bayu. Hadir. Kita semua melakukan nyanyi sendiri. Kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya yang berdiri. Semangat ya. 'Anekdot' adalah cerita lelucon atau humor yang di dalamnya
pembelajaran kita, yaitu tujuannya peserta didik itu kalian ya. Peserta didik mampu mengevaluasi teks anekdot yang disimak atau dimirsa. Oke, nah kegiatan pembelajarannya yang pertama, kalian berselancar mencari dan menentukan teks anekdot yang akan disimpulkan, yang akan dievaluasi. Yang kedua, kalian akan membaca, memirsa teks anekdot, ya, boleh dari bentuk teks atau bentuk video, begitu ya. Yang ketiga, kalian akan mengevaluasi teks anekdot itu dari segi isi judulnya apa, isi ceritanya mengenai apa, lalu apa yang disindir atau dikritik di dalam teks anekdot tersebut, begitu ya. Lalu yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas kalian, gitu. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Halo. Hai. Halo. Oke ya. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa contoh dari teks anekdot, jenisnya teks ya. Yang pertama itu contoh teksnya berjudul Jaksa Penuntut Umum kembali menodong saksi dengan bertanya. Kan kalian baca sendiri. Lalu contoh yang kedua judulnya menuduh. Contoh teks yang ketiga yang keempat silahkan kalau misalnya kalian mau memilih, menganalisis atau mengevaluasi teks anekdot jenis teks, silahkan kalian buka WhatsApp kalian. Ibu akan mengirimkan teks ini ke dalam grup WA kalian, gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh teks anekdot yang jenisnya video. Sudah siap menyaksikan? Narapidana. Yang pertama narapidana apa? Maling. Maling ayam hidup atau ayam mati? Ya. Yang kedua? Koruptor. Ya. Sebesar? 10 miliar. Nah, hukumannya sama atau beda? Ya. Kalau logika kalian, mereka berdua dengan kesalahan yang mereka lakukan, apakah hukumannya harus sama? Tidak. Dari video tadi apa sudah bisa mengevaluasi sebuah teks anekdot? Bisa ya. Oke, kali ini kalian akan berarti ini lagi ya Bu ya. Oke. Kali ini kalian akan mengerjakan sebuah LKPD. LKPD di sini sudah terdapat identitas, kalian isi dengan identitas kalian, nama dan kelas ya. Lalu ada petunjuk, ada informasi pendukung dan ada penugasannya. Silakan kalian baca secara jelas ini arahannya seperti apa, penugasannya. Jadi di sini ada tabel ya, 3 tabel. Pertama kalian sampaikan judul teks anekdot yang akan kalian evaluasi apa, kalian tuliskan. Yang kedua, ringkasan ceritanya seperti apa. Lalu yang ketiga, kritikan, sindiran atau nasihat yang terkandung di dalam teks anekdot tersebut. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ya. Jika di tengah pengerjaan LKPD ini kalian menemukan kebingungan, silakan kalian diskusikan dengan teman atau misalnya kalian mau mendiskusikan langsung dengan ibu, silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan mempresentasikan hasil dari evaluasi teks anekdot yang kalian pilih ya. Nah, sebelum mempresentasikan hasil dari evaluasi kalian, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah capek, pegel,
depan. Sudah siap semuanya? Oke. Oke, yang akan melakukan presentasi pertama yaitu Rizky Nugraha. Silakan Rizky ke depan. Berikan tepuk tangan untuk hasil analisis saya mengenai teks anekdot yang berjudul tikus-tikus berdasi. Penggalan singkat ceritanya yaitu tikus-tikus yang suka berlari-lari memakan apa saja yang bisa mengisi perutnya walaupun itu bukan haknya. Yang dikritik dalam teks anekdot tersebut yaitu pejabat yang suka memakan uang rakyat atau bisa disebut koruptor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Ya, selanjutnya yang akan presentasi adalah Kristiana Nurul. Silahkan ke depan, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi teks anekdot yang saya pilih. Judulnya adalah Sumbangan Tak Terduga. Ringkasan ceritanya, di sebuah kota yang terkenal banget sama korupsinya, suatu hari kedatangan pengusaha bernama Ahmad. Nah, si Ahmad ini mau ngasih sumbangan untuk pembangunan proyek kota. Nah, tapi sebelum melakukan sumbangan, si Ahmad itu ngedatangin ke kantor wali kota. Dia minta untuk semua pejabat yang terkait dengan proyek ini menandatangani perjanjian bahwa uang sumbangannya adalah hanya untuk proyek pembangunan kota saja. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, saat dia mengecek kembali, ternyata uang sumbangannya ada yang digunakan untuk membeli barang-barang baru yang tentunya itu bukan untuk proyek kota, tetapi untuk kantor mereka yang tentunya tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi yang dikritik di sini adalah para pejabat Purok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengevaluasi teks anekdot ya. Kesimpulannya itu kegiatan pembelajaran kita hari ini mempelajari mengenai teks anekdot. Kalian sudah mampu menentukan apa? Kritik dalam anekdotnya. Oke, tadi yang sudah dipresentasikan itu ada yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan pendidikan, ada yang berkaitan dengan budaya juga ya. Sudah bagus, ternyata kalian itu sudah mampu mengevaluasi isi kritikan yang terdapat di dalam teks anekdot. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian. Oke, untuk minggu depan atau kegiatan pembelajaran kita di minggu depan, Ibu akan memberikan beberapa tugas ya kepada kalian. Silahkan kalian cari contoh teks anekdot ya, boleh dari bentuk teks, boleh dari bentuk komik misalnya, boleh dari bentuk video, atau misalnya kalian mendapatkan contoh teks anekdot di dalam koran, silahkan ya. Kalau sekarang kan sudah jarang koran ya. Nah, silahkan kalian cari di internet juga boleh, atau di sosial media kalian silahkan cari. Nah, lalu kalian coba bandingkan dengan teks yang berisi cerita lucu namun tidak terdapat sindiran atau kritikan. Nah, silahkan kalian tentukan perbedaan antara teks anekdot dengan teks lucu atau lelucon ya, begitu ya. Silahkan kalian cari dari informasinya, kalian cari contoh teksnya dari berbagai jenis
media cetak, media online dan sebagainya. Nah, nanti minggu depan kita akan bersama-sama membandingkan dua jenis teks. Yang pertama itu teks lelucon atau teks lucu, yang kedua adalah teks anekdot. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Tidak. Oke, sudah jelas ya. Kita akan masuk ke refleksi pembelajaran. Nah, silakan kalian akses HP kalian. Ibu akan menampilkan di sini akan ada barcode, yaitu akan menggunakan Mentimeter. Kurang apa, teman? Istirahat ya. Oke, kita masuk selanjutnya ya. Ya, itu tadi kegiatan pembelajaran kita bahasa Indonesia untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini dapat kalian ambil ilmu, ambil pengalaman ya, ambil keseruan kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan dulu untuk kegiatan kita hari ini? Baiklah, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, silakan untuk KM memimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran ini. Ya, silakan. Mengakhiri pelajaran ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke. Ya, di pertemuan kita berikutnya, pembelajaran bahasa Indonesia ini akan lebih menyenangkan dan akan lebih kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Ya. Ibu ucapkan lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Neta Erniati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur dari SMA Negeri 1 Sindang Barang. Pada kesempatan kali ini di percakapan pasca observasi, saya tidak sendiri. Saya masih bersama Bu Ayu Novianti Habibi, guru bahasa Indonesia yang telah melakukan observasi pembelajaran, dan juga Bapak Supriyadi selaku pengajar praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Bu Ayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Ibu. Saya sehat. Terima Oke, kasih. di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait observasi kelas yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi yang telah dilakukan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak, Ibu. Sebetulnya perasaan yang saya rasakan ketika melaksanakan observasi ini tentu sangat senang ya Bu Nita. Mengapa senang? Karena ketika kita mengajar di kelas itu biasanya hanya ada saya sebagai guru beserta siswa begitu ya. Namun ada sedikit perbedaan, ada Bu Nita di kelas itu mungkin bisa memicu semangat saya lebih bersemangat, lebih fokus terhadap pembelajaran begitu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Oke, jadi senang juga ya, Iya, Ibu ya. senang. Oke, jadi ada pihak ketiga itu jadi Iya, menambah betul. semangat motivasi. Betul. Oke, alhamdulillah ya Bu ya kalau seperti itu. Selanjutnya, apa Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas saat observasi dan juga langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan waktu itu, Bu? Baik, Bu Nita, pengembangan yang saya lakukan di pembelajaran kemarin itu yang pertama nilai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu karakter kritis pada siswa, iya. Lalu penilaian yang berikutnya yaitu pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Oke, berarti area pengembangannya itu salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan juga penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya bagaimana rencana pengembangannya, Bu, dan apakah area pengembangannya itu berhasil Ibu lakukan? Seperti itu, indikator keberhasilannya seperti apa? Oke, dari segi ketercapaian penilaian ini mungkin
ada sebagian siswa yang sudah mampu sampai kepada target yang kita inginkan gitu ya Bu. Namun memang ada juga beberapa siswa yang mungkin masih berusaha ya, mereka masih berusaha untuk mencapai target tersebut, khususnya itu di penilaian profil pelajar Pancasila, yaitu kritis begitu. Jadi rasa kritis anak itu masih harus dipacu, masih harus dimotivasi, karena masih ada beberapa siswa yang mungkin masih pasif di pembelajaran kita kemarin. Jadi ukuran keberhasilan dari pencapaian si peserta didiknya itu seperti apa? Pencapaian peserta didiknya, Ya. kayak pencapaian peserta didiknya itu dari segi pengetahuannya itu sudah ada, lalu dari segi keterampilannya juga, namun memang sedikit masih agak sedikit kurang di karakter profil itu yang kritisnya itu. Menindaklanjuti tentang jawaban Ibu, bagaimana dengan dukungan atau pihak mana saja yang Ibu butuhkan untuk mendukung agar ketercapaian area yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai? Baik, yang saya lakukan ketika saya mengalami kendala tersebut itu saya bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan Ibu sebagai guru penggerak. Juga saya sering ngobrol ya bersama Ibu bagaimana ketika menghadapi siswa yang kurang aktif di kelas atau misalnya kurang kritis begitu. Tidak hanya dengan Ibu, saya juga sering berkomunikasi dengan wali kelasnya, lalu dengan guru-guru pelajaran yang lain untuk berkolaborasi bagaimana meningkatkan rasa kreativitas siswa atau rasa kritis siswa di pembelajaran, di setiap pembelajarannya, khususnya di pembelajaran saya begitu. Berarti dukungannya itu Ibu butuhkan juga dari wali kelas, Iya. guru-guru mapel yang lain, dan saya juga ya Bu selaku Iya, calon betul sekolah, sekali. saya sangat senang sekali Bu. Betul. Lantas menurut Ibu apa saja kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi di kelas ketika untuk mencapai tujuan dari pembelajaran? Ya, hambatannya yang saya rasakan Bu Nita, dampak dari siswa kurang kreatif itu Bu Nita. Jadi kurang kritis, kurang kreatif. Jadi ketika dia untuk disuruh presentasi ke depan, menyampaikan hasil dari pekerjaannya, hasil dari tugasnya, ketika disuruh presentasi ke depan itu kadang anak tidak mau, jadi ketakutan sendiri gitu Bu. Jadi kurang bisa mengontrol rasa ketakutannya ketika ingin menyampaikan hasil dari kerjanya di depan kelas begitu. Tapi tidak semua siswa tidak mau presentasi, hanya beberapa saja siswa. Namun saya juga tidak memungkiri banyak sekali siswa yang sudah mampu menyampaikan presentasi hasil dari kerja tugasnya. Iya betul, kemarin saya juga melihat ada beberapa yang sudah pintar ya Bu ya mempresentasikannya, dan beberapa yang masih malu-malu, dan itu saya lihat sudah cukup mampu memberi motivasi pada murid-murid untuk berani gitu ke depan presentasi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan atau kendala-kendala seperti yang barusan Ibu ceritakan? Iya, untuk itu saya sering melakukan selalu mengajak motivasi siswa. Lalu saya juga kadang sering menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik begitu Bu. Sekarang kan sudah banyak media pembelajaran yang berbasis teknologi ya Bu. Jadi saya juga terus belajar gitu agar siswa mungkin dari segi modelnya, dari segi medianya yang mungkin kurang memotivasi siswa. Jadi saya sering menggali informasi lebih lanjut mengenai bagaimana nih si anak ini bisa lebih meningkatkan, bisa lebih mengembangkan dirinya, lebih percaya diri ketika menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, juga saya lebih sering memotivasi gitu. Oh iya betul Bu, setuju. Saya kemarin juga melihat Ibu sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi ya Bu ya ketika pembelajaran, dan anak-anak antusias sekali ya Bu ya. Gitu. Selanjutnya, apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, dengan usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Kalau ditanya puas, sebetulnya tidak puas ya Ibu. Kenapa saya sebut tidak puas? Karena kalau puas saya akan berhenti belajar gitu Bu. Jadi saya rasa tidak puas dengan pembelajaran kemarin karena
agar saya bisa lebih menggali lagi potensi saya, agar lebih mampu meningkatkan kemampuan siswa, mampu membimbing siswa lebih baik begitu Bu. Jadi rasa tidak puas saya itu memicu saya agar lebih sering belajar begitu Bu. Betul Bu, jadi walaupun sudah baik tapi Ibu tetap tidak puas Iya. agar bisa terus memacu semangat untuk belajar Iya, gitu. Itu bagus Bu. Terus selanjutnya apa kekuatan atau hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Mungkin menurut saya sering sekali Ibu menggunakan media-media pembelajaran berbasis teknologi. Lalu saya juga sering menggunakan model pembelajaran yang game-based learning itu Bu. Jadi game dikemas menjadi model pembelajaran begitu. Saya juga sering menggunakan tayangan-tayangan video atau contoh-contoh teks yang mungkin anak-anak tertarik begitu Bu untuk hal pembelajaran, khususnya kan bahasa Indonesia itu berbasis teks. Nah rata-rata anak itu sangat monoton begitu ya Bu kalau hanya melihat teks seperti itu. Tapi sebisa mungkin saya kemas dengan permainan, saya kemas dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah mudah diakses begitu ya Bu, atau saya tayangkan video yang menarik untuk anak-anak belajar lebih aktif di kelas. Oke, baik. Jadi kekuatan Ibu itu Ibu sudah bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, terus pembelajarannya berbasis game ya. Iya. Jadi tidak monoton teks itu hanya teks tapi juga dalam video-video seperti Iya. itu ya, bagus sekali. Dan selanjutnya apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya agar lebih baik? Baik, untuk pertemuan berikutnya tentu saya akan lebih persiapan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Lalu saya mencoba lagi model-model pembelajaran lain. Ibu mungkin model pembelajaran lain bisa lebih meningkatkan kreatif atau kritis siswa begitu. Saya juga akan lebih sering berkomunikasi dengan ibu atau guru-guru yang lain untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih aktif dan lebih menyenangkan di kelas. Jadi Bu nanti akan memperbaiki lagi banyak metode atau Iya, betul. model yang digunakan Ibu agar lebih bervariasi. Oke, Ibu mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan barusan dapat terrealisasi untuk memberikan proses kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ya Bu untuk para murid. Kira-kira kapan mulai dilakukan perubahan-perubahan perencanaan seperti yang Ibu katakan barusan, dari kapan mulai dilakukan? Tentunya saya akan memulai secepatnya Ibu. Jadi pertemuan minggu depan itu persiapan dari mulai modul, perencanaan pembelajaran, pemilihan media, pemilihan model, itu saya akan lebih persiapkan lebih baik, lebih matang lagi begitu Bu. Oke, jadi secepatnya ya Bu Iya, ya, boleh, rencananya akan dilakukan perubahan agar Iya. lebih baik. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu Ya, di percakapan sama-sama. pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan ya Bu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Supriyadi selaku Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi. Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nita Erniyati selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Juga kepada Ibu Ayu Novianti ya, guru bahasa Indonesia di sekolah ini yang telah membantu rekan CGP saya Bu Nita Erniyati dalam hal kegiatan supervisi pembelajaran di kelas ya. Tentunya ada hal yang ingin saya berikan kembali dari kegiatan ini. Pertama, dalam kegiatan coaching pasca observasi ini ya, ini sudah cukup bagus Ibu ya. Jadi sesuai dengan visi coaching, adanya kemitraan yang baik, kemudian prosesnya yang kreatif ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, tadi kemudian sepertinya memaksimalkan potensi coaching juga ya Ibu Ayu. Kemudian ini itu prinsipnya tadi ya, kemudian kompetensi coachingnya kehadiran penuh, jadi istilahnya TikTok gitu, apa yang ditanyakan dijawab, yang sudah dijawab kemudian digali lagi, itu sepertinya kehadiran penuh ya. Dosennya Bu Dita cukup baik, kemudian kemampuan mendengar aktifnya juga sudah bagus ya. Kemudian mampu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali maksud dan tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Kemudian juga
alur ceritanya Bu ya juga cukup baik tadi ya, tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya tidak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu selaku pacinya atau yang diobservasinya, dan juga tentang kegiatan langkah-langkahnya sudah cukup baik juga Ibu ya. Tadi menanyakan perasaan, tentunya Ibu sangat senang sekali Ibu ya bisa berkolaborasi dengan Iya, CGP. betul. Mudah-mudahan suatu saat Ibu juga mengikuti jejak Ibu Nita ya, Amin, untuk amin. mengembangkan sekolah ini agar lebih maju lagi ke depan Iya. ya, dengan banyaknya guru penggerak di sekolah ini. Tentunya sangat senang, sangat termotivasi. Kemudian area pengembangannya tadi dikatakan adalah tentang profil pelajar Pancasila, yang salah satunya adalah bernalar kritis Bu ya. Iya. Tadi dikatakan itu sudah bagus sebetulnya bernalar kritisnya, cuma itu tidak menyentuh semua siswa, ya masih ada Iya. beberapa siswa yang harus terus perlu dikembangkan untuk bernalar kritisnya Ibu ya. Masih ada yang malu-malu, yang belum Iya. percaya diri, dan Ibu tadi sudah menyadari hal itu dan akan terus dikembangkan untuk ke depannya. Mungkin juga bisa memanfaatkan komunitas praktisi Bu ya yang ada di sekolah ini. Iya. Nanti untuk mengembangkannya, nanti bisa bersama-sama CGP-nya untuk pengetahuan keterampilannya sudah tercapai Bu ya sebetulnya. Iya. Tapi tentang profil itu yang harus lebih dikembangkan. Kemudian juga ini dukungan, tentunya dukungan dari kepala sekolah tentunya Bu, utama juga ya. Dukungan dari senior, para senior juga, dukungan dari sejawat seperti tadi juga Bu Nita Yarniati selaku CGP yang sedang menimba ilmu, dan insya Allah banyak ilmunya dari kegiatan penggerak ini. Kemudian juga Ibu tadi ingin mengembangkannya ya, apa yang menjadi area sasarannya ya, dengan penggunaan multi metode Bu ya, multi metode dan multimedia begitu. Kemudian alhamdulillah tadi sebenarnya penggunaan metode media IT-nya sudah cukup bagus Bu ya, Ibu sudah menguasai IT. Nah, nanti mungkin lebih dikembangkan lagi. Kemudian metode pembelajaran atau model pembelajarannya pun bisa lebih dikembangkan lagi. Tentunya itu pun bisa dilaksanakan di komunitas praktisi. Mungkin itu penguatan dan umpan baliknya sudah sangat bagus sekali di percakapan pasca observasinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dan ini betul-betul bisa dilaksanakan di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya, umpan baliknya. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik mulai dari percakapan praobservasi yang telah kita lakukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober ya Bu, dan kegiatan observasi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober, dan sekarang pasca observasi di tanggal 19 Oktober telah selesai kita laksanakan. Terima kasih pada Bu Ayu, terima kasih pada Bu Sama-sama. Supriyadi atas kolaborasinya. Sekian percakapan pasca observasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.